Rasulullah bersabda, ulil amri minkum itu ialah alladzi yaqudukum bi kitabillah. Ialah yang memimpin kalian dengan kitabullah. Itu ulil amri minkum, yaitu yang memimpin kalian dengan kitabullah. Adapun penguasa yang memimpin dengan kitab Darmo Gandul atau Kadu Lucu atau apa, ya itu bukan ulil amri minkum. Kalau tidak memimpin dengan kitabullah, maka bukan dia ulil amri minkum. Lihat, perhatikan baik-baik, saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata atiunya, taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata atiunya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya, perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak, ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya, kalau Allah sudah perintahkan jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan jangan protes lagi, lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata atiu. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Tapi ulil amri yang macam mana? Ulil amri yang para ulama dulu itu bertanya, ya berfatwa, itu adalah para ulil amri yang masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah di junjung tinggi sebagai hukum pemerintahan. Itu yang ulil amri. Coba lihat dalam Majmu'ah Al-Fatawa oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan ulil amrinya umat ini adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat di kitabillah wa sunnati rasulih, dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas di dalam kitab beliau Wujubu Tatbiqi Syariatillah, kewajiban menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan tegas bahwa siapapun pemerintahannya yang menolak menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau hukum Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya, maka pemerintahan itu bukan ulil amri Islam. Jelas? Walaupun pribadinya orangnya Muslim, silakan. Tapi pemerintahan ini pemerintahan yang ulil amri dalam minkum enggak. Dia tidak termasuk sampai pemerintahan itu menerapkan hukum-hukum Islam atau pemerintahan itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Khalas. Nah, kalau di sini asas pemerintahan bukan. Jadi kalau ulil amri minkum ya ulil amri minal ladina amanu. Dari kitab-kitab tafsir riwayat tentang siapa ulil amri itu, ulil amri minkum, orang-orang yang memegang urusan di antara kamu sekalian, namanya minkum itu ya diambil dari kalangan orang-orang yang beriman, dipilih oleh orang-orang yang beriman, dan untuk kepentingan orang-orang yang beriman, tidak untuk kepentingan di luarnya. Sedangkan pemerintah Indonesia ini yang milih kan bukan orang-orang yang beriman saja, yang dipilih dari kalangan bukan dari kalangan orang yang beriman saja, untuk kepentingannya, untuk kepentingan bangsa Indonesia yang tenan loh ya, kecuali yang para koruptor tadi menjual aset-aset negara ke luar negeri, apa itu, untuk kepentingan luar negeri itu ya. Itu macam itu. Jadi bukan itu, tapi ulil amri minkum minal ladina aman. Kalau dari ulama silakan baca yang punya kitab-kitab tafsir. Cuma ada dua pengertian ulil amri minkum itu. Satunya dari Ibnu Abbas, satunya dari Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Satunya mengatakan itu adalah ulama, waris Nabi dan Rasul, yang lainnya mengatakan itu adalah umara. Yang dinamakan umara itu adalah amir-amir yang mendirikan aturan Islam, syariat Islam.